Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Semoga pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat. Materi sekarang di sejarah Indonesia di kelas 2 atau kelas 11, bab 2 perlawanan rakyat Indonesia. Mari kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat-sahabat semua, mulai saja materi di bab 2. Kita melanjutkan strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan. Kita mulai saja. Strategi melawan penjajahan rakyat Indonesia. Pada video sebelumnya, perlawanan rakyat terhadap Portugis dan POC. Nah, materi yang di Portugis dan POC ini tentang perlawanan etnik Tiongkok atau Tionghoa. Nah, nanti kita lanjutkan dengan perlawanan rakyat terhadap pemerintah Belanda atau kolonial Belanda. Ini ada beberapa, mudah-mudahan selesai pada saat ini. Kita mulai saja. Yang pertama melanjutkan ini yang kemarin, yaitu perlawanan etnis Tionghoa terhadap bangsa penjajah atau POC. Latar belakangnya, POC berencana memindahkan etnik Tionghoa di Batavia ke Sri Lanka. Peristiwanya sekitar tanggal 9 Oktober 1740. Warga Tionghoa Batavia mengungsi menuju kota-kota pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang. Dan dilanjutkan, para pengungsi ini membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut. Sahabat semua, nah ini perlawanan Tionghoa. Nah, kita lanjutkan lagi ke perlawanan yang lain. Kita masuk ke perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama, ada pemerintahan atau Perang Tondano. Perang Tondano, kita lihat di Perang Tondano ada beberapa latar belakang melawan penjajah kolonial Belanda. Rakyat yang pertama menentang kebijakan Belanda, yaitu merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu. Strateginya yang kedua, Belanda membendung Sungai Temberan untuk membanjiri pemukiman penduduk Minahasa. Jalannya perang ini berlangsung hingga bulan Agustus tahun 1809. Jadi para pelajar semua bahwa para pejuang terus berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan seterusnya, mengapa strategi Belanda ini membendung Sungai Temberan justru menjadi senjata makan tuan? Artinya ketika Belanda membuat strategi, tetapi ini memakan beberapa korban, bahkan senjata makan tuan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, air sungai yang meluap mempersulit gerak-gerik pasukan Belanda. Nah, sehingga perang terjadi di Tondano. Oke, kita kembali lanjutkan ke perlawanan berikutnya. Para pelajar semua, silakan mencari informasi materi tambahan dari buku-buku lainnya. Perlawanan Patimura. Yang kedua, perlawanan Patimura. Latar belakangnya, pertama, adanya monopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah yang sangat tinggi, pemindahan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja rodi, mematahkan atau memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja rodi, dan persoalan pelayaran Hongi. Jadi ini yang menjadi latar belakang perlawanan Patimura. Yang berikutnya, jalannya perlawanan melawan Belanda pada tanggal 1817 atau 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda. Dibakar semuanya perlawanannya. Pasukan Patimura berhasil menduduki benteng Dorstede. Para pelajar semua lanjutkan. Pada Oktober tahun 1817, Belanda mengerahkan pasukan untuk menangkap Patimura. Ini perlawanan yang sangat sengit, terjadi baku tembak yang sangat luar biasa, banyak yang meninggal. Nah, sahabat semua, Belanda menawarkan hadiah 1000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Patimura, dan 500 gulden bagi yang berhasil menangkap tokoh perlawanan lainnya.
Jadi diiming-imingi. Banyak mata-mata, banyak pengkhianat negara Indonesia. Dan pada bulan November 1817, Belanda dapat menangkap Patimura, Anthony Ribot, Thomas Patiwell, dan Raja Tiong pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura dihukum mati di tiang gantungan Ambon. Nah, para pelajar semua, perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia ternyata berlangsung beratus-ratus tahun, dari mulai tahun 1600, 700, 800 sampai 900. Ini terjadi perlawanan. Oke, lanjutkan dengan yang lain. Perang Padri. Di Perang Padri, kita lihat ada Perang Padri, perlawanan melawan Belanda. Perang Padri, latar belakangnya, Belanda mencampuri konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Belanda ingin menancapkan hegemoni wilayah di Sumatera Barat. Ini latar belakang terjadi Perang Padri. Jalannya perang. Oke. Fase pertama pada tahun 1821, 1825. Ini rentang waktunya sampai 4 tahun kurang lebih, 5 tahun. Fase kedua antara 1825 dan 1830, ini juga terjadi pertempuran Perang Padri. Yang ketiga, ada fase ketiga 1800 sampai 1830-38. Jadi ini terjadi perang yang sangat panjang antara Belanda. Oke, kemenangan berada di pihak kaum Padri di fase pertama. Yang kedua, fase kedua, Belanda menawarkan perundingan damai dengan kaum Padri. Yang ketiga, Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel. Pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol berhasil ditangkap. Akhirnya, Belanda berhasil kembali. Mengapa fase 2 Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri? Ya, ini strategi mereka untuk mengambil alih, bahkan mengadu dombakan. Oke, Belanda harus menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Sahabat semua, kita lanjutkan ke perlawanan berikut. Ini Perang Padri. Perlawanan berikutnya, Perang Diponegoro, yang sering kita kenal dan kita dengar. Ini para pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan beratus-ratus tahun. Perang Diponegoro. Latar belakangnya, Perang Diponegoro, kehidupan rakyat yang semakin menderita akibat praktek eksploitasi Belanda. Banyak pematokan tanah milik Pangeran Diponegoro tanpa izin. Terus jalannya perang, terjadilah perang antara Belanda dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Pasukan Diponegoro menerapkan strategi jalannya perang. Perlawanan Pangeran Diponegoro mendapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama. Nah, pada akhir perang, Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel. Akibatnya satu persatu daerah pertahanan Pangeran Diponegoro jatuh ke tangan Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap Jenderal de Kock saat berunding di Magelang. Kelicikan Belanda ini berunding tetapi dia ada siasat. Nah, ini siasat licik orang Belanda, biadab sekali. Nah, maka dari itu ini dijadikan bahan untuk kita semua. Ketika ada negara lain untuk datang ke sini, jangan diberi ampun kalau mau menjajah. Oke. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro ini ringkas dan umum. Kita masuk ke Perang Puputan. Nah, Perang Puputan. Beberapa perang terjadi perlawanan Belanda. Perang Puputan ini latar belakangnya, pemerintah Belanda kepada kerajaan yang ada di Bali, yaitu menghapus hak tawan karang, mengakui kekuasaan Belanda, memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Jadi itu yang melatar belakangi permintaan pada kerajaan Bali dari Belanda. Ini menyebabkan terjadi konflik atau perang. Nah, jalannya perang, kita lihat, rakyat Bali di bawah pimpinan Di Gusti Ketut Jelantik mengobarkan semangat perang Puputan. Tidak mau dijajah seperti itu. Sehingga ini melawan bangsa Belanda. Oke. Belanda mengerahkan ekspedisi militer menghadapi rakyat Bali, terkenal dengan agresi militer Belanda 1-2. Terus akhir daripada perang ini, akhirnya peperangan dimenangkan Belanda setelah berhasil merebut benteng Jagaraga. Oke, sahabat semua,
Itu materi yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan lagi di lain waktu. Mudah-mudahan bisa eh, manfaat ilmunya di perang-perang ini mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka di Agustus kita diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno. Oke, kita lanjutkan lagi nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, komentarnya, terus subscribe, jangan lupa loncengnya, supaya video ini terus berkembang dan ada notifikasi video. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat.